Di masa depan akan menjadi ilegal bagi orang kaya untuk berlari. Maka pria itu segera berhenti. Ia menyadari bahwa ia hampir mengekspos statusnya sebagai orang miskin karena orang kaya tidak pernah kekurangan waktu. Lalu ia pergi ke hotel untuk memesan suite kepresidenan. Namun anehnya, resepsionis hotel tidak meminta uang darinya. Sebaliknya, ia memindai pergelangan tangan pria itu dengan sebuah alat. Kemudian ia menyerahkan kartu kamar kepada Jack. Ternyata di dunia masa depan ini manusia tidak lagi menggunakan uang karena waktu adalah satu-satunya mata uang. Secangkir kopi hanya perlu dibayar dengan 4 menit. Naik bus hanya memakan biaya 5 menit. Segalanya dihargai dalam hitungan menit atau jam. Setiap orang memiliki hitungan mundur hidup di lengan mereka sejak lahir. Ketika waktu Anda habis, Anda akan langsung mati. Sebaliknya, jika Anda memiliki banyak waktu, Anda akan memperoleh kehidupan abadi. Beberapa hari yang lalu, Jack masih merupakan orang yang sangat malang. Ia memiliki waktu hidup kurang dari 1 hari. Setiap hari Jack berlari ke pabrik untuk bekerja keras. Namun waktu yang ia peroleh hanya cukup bertahan sampai keesokan hari. Pemilik pabrik tidak pernah membayar lembur, dan Jack tidak bisa berkata apa-apa karena jika ia dipecat, ia bahkan tidak akan punya waktu untuk mencari pekerjaan lain. Hingga suatu malam Jack bertemu seorang pria kaya di sebuah bar. Pria itu memiliki 100 tahun kehidupan di lengannya. Hal ini membuatnya tak terhindarkan menjadi target para penjahat. Tak lama kemudian, pencuri waktu datang ke bar. Orang-orang di sekitar ketakutan dan berlari menjauh. Namun pencuri waktu itu sudah mengincar targetnya. Ia menginginkan seluruh harta milik pria kaya tersebut. Pria kaya itu setuju tanpa ragu. Tetapi ia mengatakan bahwa ia harus pergi ke toilet terlebih dahulu. Begitu masuk ke toilet, ia muntah karena panik. Saat itu Jack muncul dan menyelamatkannya. Bersama-sama mereka berhasil menghindari kejaran perampok waktu. Setelah tiba di tempat yang aman, Jack bertanya kepada pria kaya itu mengapa ia datang ke daerah kumuh. Pria kaya itu telah hidup lebih dari 1 abad. Ia mengatakan bahwa ia sudah lelah hidup. Lalu ia mengungkapkan sebuah berita yang mengejutkan. Sebagian besar dunia dikendalikan oleh orang kaya. Mereka terus menaikkan harga di daerah termiskin, memastikan waktu hanya mengalir di antara orang-orang kaya. Orang kaya tidak pernah benar-benar mati. Mereka menggunakan kematian orang miskin untuk mempertahankan keabadian mereka sendiri. Jack tidak bisa mempercayainya. Pria kaya itu bertanya, "Jika kamu memiliki 100 tahun, apa yang akan kamu lakukan?" Jack berpikir sejenak lalu menggulung lengan bajunya. Ia melihat 19 jam yang tersisa di lengannya dan menjawab, "Aku tidak akan menyia-nyiakan 1 detik pun." Keesokan paginya ketika Jack tertidur, pria kaya itu memindahkan seluruh waktunya kepadanya. Ia hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Saat Jack terbangun, ia menyadari apa yang telah terjadi. Ia berlari ke jendela dan melihat pria kaya itu duduk di atas tempat tidur. Tak lama kemudian, angka di lengan pria kaya itu berubah menjadi 0. Ia meninggal dengan tenang. Kemudian Jack pergi ke stasiun untuk menjemput ibunya. Namun setelah menunggu lama, ibunya tidak muncul. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berlari dengan tergesa-gesa ke arah berlawanan. Menyaksikan ibunya meninggal di dalam pelukannya, hati Jack dipenuhi amarah. Ia membenci aturan orang kaya, sehingga ia menghabiskan 1 tahun penuh untuk membeli sebuah mobil dan pindah ke kawasan orang kaya. Namun jika Anda ingin tahu lebih lanjut, film ini berjudul In Time.